Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nestain Mangivera, nomor absen 4 dengan NIM 205231234 dari Perbankan Syariah kelas 2G. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang disusun sebagai bentuk kesepakatan antara pihak Belanda, yaitu perusahaan dagang yang bernama VOC, dengan pihak Indonesia, yaitu Kesultanan Mataram Islam. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Saat itu, VOC Belanda diwakili oleh tokoh bernama Nicholas Harting dan pihak Indonesia Mataram Islam diwakili oleh tokoh bernama Pangeran Mangkubumi. Nama Giyanti sendiri merujuk pada tempat penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Giyanti yang sekarang terletak di Dukuh Kerten, Desa Jatiharjo, sebelah tenggara Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam waktu silam, perjanjian ini dibuat akibat konflik yang terjadi berlarut-larut lamanya pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono III dalam meredakan konflik dan mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah ini menimbulkan kecemburuan saat salah seorang pangeran mengeluh atas ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sang gubernur lantas mengeluarkan keputusan yang menyebabkan tanah tersebut tidak dimiliki Mangkubumi. Setelah itu, diberi uang 3.000 ril dan pergi. Semenjak itu, perang Mangkubuwono terjadi. Nicholas Harting berunding dengan Pangeran Mangkubumi dan bersepakat. Pada pembicaraan pertama antara Nicholas Harting dan Pangeran Mangkubumi tentang pembagian Mataram, Harting menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kesultanan. Mangkubumi menyatakan bahwa di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya, setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan bisa berjalan lancar. Harting kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar Sunan dan dapat menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai olehnya. Mangkubumi keberatan melepas gelar Sunan karena rakyat telah merangkulnya sebagai Sunan sejak 5 tahun sebelumnya. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sunan yang dipertuntaskan Kesultanan Mataram ketika Pakubuwono II wafat. Di daerah Kebenaran, bersamaan saat VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwono III, perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Pada tanggal 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan sebagian kesultanan di daerah pantai utara Jawa atau daerah pesisiran yang telah diserahkan pada VOC, tetapi tetap dikuasai oleh VOC, dan setengah bagian ganti rugi atas penguasaan tersebut akan diberikan kepada Mangkubumi. Selain itu, Mangkubumi juga akan memperoleh setengah pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan kepada Pakubuwono III. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 dan surat persetujuan Pakubuwono III, maka pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatanganilah Perjanjian Giyanti. Isi perjanjian secara garis besar adalah membagi Mataram menjadi dua bagian, yakni Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan raja yang bergelar Hamengkubuwono. Sebelumnya, Keraton Surakarta telah lebih dahulu berdiri, dan pada kurun waktu kekuasaan Pakubuwono II sebagai persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Harting dan Pangeran Mangkubumi. Sudarsiman Purwokusumo dalam bukunya Kadipaten Pakualan mengemukakan isi sebagai berikut. Pasal 1.
Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Alga Abdurrahman Sayidin Panatagama. Khalifatullah di atas separuh dari Kesultanan Mataram diberikan kepada beliau dan hak turun-temurun pada pewarisnya. Dalam hal ini, Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro. Pasal 2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan. Pasal 3. Sebelum Pepatih Dalem dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada VOC di tangan gubernur. Pepatih Dalem adalah pemegang kekuasaan eksklusif sehari-hari dengan persetujuan dari residen atau gubernur. Pasal 4. Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Pepatih Dalem dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. Pasal 5. Sri Sultan akan mengampuni bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Pasal 6. Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sultan Pakubuwono II kepada VOC dan kontraknya tertanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, VOC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 ril setiap tahunnya. Pasal 7. Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwono III sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal 8. Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC. Pasal 9. Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang telah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Perjanjian ini ditandatangani oleh Harting dari pihak VOC. Perjanjian Giyanti belum mengakhiri kerusuhan karena dalam perjanjian ini kelompok Pangeran Sambernyawa tidak diikutsertakan. Seperti yang diketahui dalam perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa adalah rival Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa Mataram. Perjanjian Giyanti merupakan bentuk persekongkolan untuk mengalahkan pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Karena itu, perjanjian Giyanti dilaksanakan dengan tujuan membangun aliansi kekuatan baru untuk menumpas pemberontakan dan mengurangi kekuatan pemberontak dengan menggandeng salah satu kekuatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.